bukan hanya sekarang, Rasulullah dituduh sebagai abtar yang tidak punya keturunan, yang tidak punya poros. Karena yang ada hanyalah anak perempuan dari Rasulullah. Pada zaman Rasul sendiri sudah dituduh Bataro Muhammadun, Muhammad adalah batar, abtar, terputus dari keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para nahdiyin, subscriber dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ada beberapa komentator yang sempat kami baca yang intinya adalah bahwa keturunan Rasulullah saat ini itu tidak ada, yang ada hanyalah anak cucunya. Karena poros laki-laki, jalur dari laki-laki beliau itu tidak ada, yang ada hanya dari Fatimah, berarti itu adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena menurut pemahaman mereka nasab itu dari laki-laki. Jadi Rasulullah ini tidak punya keturunan, terputus berarti. Ini ada yang namanya manuk ngasur. Keturunan adalah dari poros laki-laki. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Yang ada sampai sekarang adalah dari anak perempuan Fatimah. Juga keturunan tapi bukan poros. Juga Joko Sutopo ini, iya, tidak benarlah. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya cucu Nabi Muhammad SAW. Keturunannya pastilah cucu. Tapi cucu belum tentu keturunannya. Apakah ada Habib bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Yang ada Habib bin Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib. Jadi para Habib itu keturunan dari Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib, cucu Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya bukan hanya sekarang sih Rasul itu dituduh tidak punya keturunan atau abtar. Makanya di dalam Al-Quran itu inna syani'aka huwal abtar, itu kan Rasul dituduh tidak punya keturunan. Bukan hanya sekarang, sejak zaman Rasul sudah dituduh tidak punya keturunan. Baik, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya keturunan, yang ada hanyalah cucu-cucu dari beliau? Mari kita buka kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir di juz ke-5. Jadi di kitab Faidul Qadir juz 5 halaman 17. Kullu bani Adamah, semua anak Adam manusia, yantamuna ila asobah, ini nasabnya terhadap asobahnya, terhadap urusan bapak-bapak kakek itu. Illa walada Fatimah fa'ana waliyuhum, kecuali anak Fatimah, saya ini walinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kan punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita menikah dan punya anak perempuan lagi, maka kita tidak berhak menikahkan cucu kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ana waliyuhum, walinya adalah Rasulullah sekalipun anaknya Fatimah. Wa ana asobatuhum, dan saya Rasulullah adalah asobahnya. Selanjutnya hadis di bawahnya, kullu bani ummati, setiap anak-anak keturunan umatku, asobatahum fa inna asobatahum, asobahnya itu liabihim, terhadap bapaknya, ma khala walada Fatimah, kecuali anak Fatimah, asobahnya tidak dinisbatkan terhadap Sayyidina Ali, fa inna ana asobatuhum wa ana abuhum, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar, orang yang terputus dari keturunan apabila beliau meninggal, maka sudah tamat ceritanya seperti itu. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan baru sekarang. Baik, mari kita buka tafsir Al-Quranul Azim karangan Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir, yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir.
pada halaman pada juz 14. Wa an Atha qol, dari Atha qol, nuzilat surat Inna A'toina kal kautsar ini nuzilat fi Abi Lahabin, dalam masalah Abu Lahab. Wa dzalika hina mata ibnun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi ketika wafatnya salah seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abu Lahab ilal musyrikin. Kemudian Abu Lahab ini cepat-cepat datang mendatangi orang-orang musyrik. Wa qala batara Muhammad al-lailah. Sekarang Muhammad itu tidak punya keturunan, terputus abtar. Fa anzalallahu fi dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Inna syani'aka huwal abtar. Ternyata Abu Lahab lah yang abtar. Abu Lahab lah nanti yang akan menjadi abtar, terputus dari keturunan itu. Selanjutnya di bawahnya wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, nuzilat fi Abi Jahlin. Inna syani'aka huwal abtar itu diturunkan dalam masalah Abu Jahal. Wa anhu inna syani'aka huwal abtar, yakni aduuk, musuhnya Rasul. Inna syani'aka yakni aduwak. Wa hadza ya'ummu jami'a man ittasafa bidzalik. Itu umum terhadap siapapun yang memusuhi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ikrimah. Ikrimah berkata, al-abtar al-fardu, yang dimaksud abtar itu adalah sendiri, yang tidak punya keturunan. Wa qala Sadi, dari Imam As-Sadi ini berkata, kanu idza mata dzukurur rajuli qalu batar. Orang-orang Arab biasanya apabila orang laki-laki, anak-anak laki-laki seseorang itu meninggal dunia, maka mereka disebut batar, terputus dari keturunan. Falamma mata abna'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika putra-putra lelakinya Rasulullah ini meninggal dunia, wafat, qalu, mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, bataro Muhammad, Muhammad sekarang sudah tinggal sendiri, sebatang kara, tak punya keturunan. Fa anzalallahu inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Bukan Muhammad yang terputus dari keturunan, tapi syani'aka, musuhmu, pembencimu, itu yang terputus dari keturunan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ini adalah khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama dengan kita. Jadi sekalipun Siti Fatimah ini perempuan, tetapi asobahnya tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu.